Pernahkah kalian menyaksikan pemandangan yang membuat semua orang menghentikan aktivitasnya dalam sekejap? Bayangkan seorang pria dengan pakaian compang-camping, bau matahari dan debu jalanan, tiba-tiba masuk ke showroom mobil Ferrari yang megah di tengah kota Jakarta. Semua mata menatapnya dengan jijik. Namun, siapa sangka, ia datang bukan untuk meminta, melainkan untuk membeli. Dan lebih mengejutkan lagi, ia bukan orang biasa. Kisah nyata seperti ini mengajarkan kita untuk tidak sembarang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, mari kita awali cerita ini dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa jadinya ketika dunia menilai hanya dari apa yang tampak di mata? Pernahkah kita terjebak dalam prasangka karena penampilan orang lain? Mengapa kisah ini penting untuk kita simak hingga tuntas? Karena hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana Allah membalikan keadaan dengan cara yang tidak disangka. Dukung terus channel Rizka Story dengan menekan tombol subscribe. Karena setiap cerita adalah cermin untuk hati kita sendiri. Jakarta, siang hari yang panas. Jalanan berdebu dan kendaraan padat merayap di setiap sisi. Di sudut trotoar, seorang pria berjalan perlahan. Usianya sekitar 45 tahun. Rambutnya acak-acakan, wajahnya gelap terbakar matahari, dan sorot matanya tampak kosong namun menyimpan keteguhan. Ia mengenakan kaos krem yang lusuh dan robek di bagian bahu, serta celana pendek yang tak kalah kumal, penuh bercak hitam bekas lumpur dan oli. Tangannya memegang botol air mineral kosong, yang tampaknya sudah lama tak terisi. Beberapa orang yang berpapasan langsung menghindar. Sebagian ibu-ibu menggenggam erat tas mereka, khawatir akan sesuatu yang tidak-tidak. Tapi pria itu tak peduli. Langkahnya terus melangkah. Satu arah, satu tujuan. Ia berhenti di depan sebuah showroom megah. Logo Ferrari menyala mencolok di dinding kaca. Di dalamnya, terlihat mobil-mobil mewah berjajar seperti perhiasan mahal. Udara di sana sejuk, berpendingin ruangan. Aroma parfumnya mahal. Dan siapapun yang masuk, biasanya mengenakan jas atau setelan rapi. Namun hari itu, pintu kaca otomatis terbuka, untuk seorang gembel. Beberapa pengunjung langsung menoleh. Seorang ibu yang tengah melihat katalog mobil memegang anaknya lebih erat. Seorang sales wanita memegang tabletnya dan menahan tawa. Seorang pria muda berpakaian jas langsung memicingkan mata dan menatap dari atas ke bawah. Tak butuh waktu lama, seorang satpam berseragam hitam mendekat cepat. "Mau ngapain, Pak?" tanya satpam itu tegas, namun tak bisa menyembunyikan raut jijiknya. Pria itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah satu mobil di sudut ruangan. Ferrari F8 Tributo, merah menyala, bodi mengkilat, dengan harga lebih dari 10 miliar rupiah. "Itu, mobilnya bisa dibeli?" tanyanya dengan suara parau, namun tenang. Sales wanita di dekatnya langsung terkekeh. "Pak, mobil itu bukan buat difoto." "Ya, apalagi buat orang-orang seperti Anda," ucapnya tajam. Salah satu pengunjung pria ikut menyindir sambil tertawa. "Ini bukan museum, Pak. Kalau mau numpang adem, lebih baik ke minimarket saja. Jangan bikin malu." Satpam mulai kehilangan kesabaran. "Pak, kami mohon dengan hormat silakan keluar. Jangan bikin risih pengunjung lain." Namun pria itu berdiri tegak. Tangannya menunjuk ke arah mobil itu lagi. "Saya ingin test drive." Semua orang tertawa. Bahkan seorang manajer showroom yang sedari tadi memerhatikan dari jauh akhirnya berjalan mendekat. "Wah, hebat juga keberanian Bapak. Tapi maaf, Ferrari hanya bisa dites oleh pembeli serius. Dan mohon maaf, dengan penampilan seperti ini, saya rasa Bapak salah tempat." Pria itu menarik napas pelan. "Jadi, karena saya berpakaian seperti ini, saya tidak bisa membeli mobil itu." Manajer itu tersenyum kaku. "Bukan begitu. Tapi pembeli sungguhan tidak akan datang seperti ini. Dan kami punya aturan." Sales wanita menimpali sambil memegang hidung. "Saya saja mual dari tadi berdiri dekat Bapak.
Tolong ya, jangan sok-sokan beli mobil kalau buat beli sabun saja susah. Saat itu, semua yang berada di showroom tersenyum puas. Pria itu tampak hina di hadapan mereka. Tapi ia tetap berdiri diam. Lalu, dengan nada datar, ia menjawab, "Saya paham, tidak semua toko menjual barang untuk semua orang." Tanpa marah, tanpa memaki, ia membalikan badan dan berjalan keluar. Pintu kaca terbuka perlahan. Sinar matahari kembali menyambut tubuh kurus dan dekil itu. Di luar, seorang tukang ojek daring yang sedari tadi melihat kejadian itu mendekatinya. "Bang, lu serius mau beli mobil itu?" tanyanya setengah berbisik. Pria itu hanya tersenyum. "Lihat aja besok." Dan benar. Keesokan harinya, semua orang di showroom Ferrari akan menyaksikan kejadian yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Keesokan harinya, showroom Ferrari itu kembali sibuk seperti biasa. Para sales sudah berdandan rapi sejak pagi, menyambut para calon pembeli yang datang dengan jas dan mobil mewah. AC menyala, aroma parfum mahal kembali memenuhi udara. Tak ada yang ingat tentang pria lusuh yang kemarin mereka usir. Buat mereka, itu hanya kejadian aneh yang tak layak dikenang. Namun, sekitar pukul 11 siang, suasana showroom mendadak berubah. Dari kejauhan, sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu masuk. Tak ada logo mencolok. Namun, dari desain bodi dan plat nomor khusus, tampak jelas bahwa itu bukan mobil biasa. Seorang sopir bersetelan formal turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang dengan penuh hormat. Seorang pria keluar, mengenakan jas hitam elegan, dasi tipis warna marun, dan sepatu pantofel mahal. Rambutnya kini tersisir rapi, wajahnya bersih bercukur. Tapi bagi yang memperhatikan dengan cermat, mata dan wajahnya tak bisa dibohongi. Dia adalah pria yang kemarin mereka usir dengan hinaan. Sales wanita yang kemarin mencibirnya, nyaris menjatuhkan tablet dari tangannya. Manajer showroom yang juga sedang berdiri di dekat meja resepsionis, langsung memicingkan mata. Beberapa sales lain saling tatap. "Itu bukan dia yang kemarin," bisik salah satu dari mereka. Pria itu melangkah tenang ke dalam showroom. Satpam yang kemarin mendorong tubuhnya dengan kasar, kini langsung memberi hormat dan membungkuk dalam. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Ia tak menjawab satpam itu. Ia berjalan langsung ke arah mobil Ferrari F8 Tributo merah yang kemarin ditunjuknya. Tangannya menyentuh kaca mobil dengan pelan. Lalu tersenyum. "Saya ingin membeli yang ini. Tapi sebelum itu, panggilkan semua sales dan manajer showroom. Saya ingin bicara." Manajer showroom segera menghampiri, sedikit gugup. "Selamat datang kembali, Pak. Kami mohon maaf kalau kemarin ada kesalahpahaman. Staf kami mungkin." Pria itu mengangkat tangan pelan, memberi isyarat untuk diam. "Tak perlu menjelaskan. Saya hanya ingin tahu satu hal. Jika kemarin saya berpakaian seperti ini," katanya sambil menunjuk jas mahalnya, "apakah perlakuan kalian akan berbeda?" Semua terdiam. Sales wanita yang kemarin paling keras menghina, berdiri kaku di pojok ruangan. Wajahnya pucat. Ia tahu tak bisa berkata apa-apa. Pria itu melanjutkan, "Apakah nilai manusia hanya dilihat dari bajunya? Atau dari seberapa mahal parfum yang ia pakai? Apakah wajah penuh debu membuat seseorang tak layak membeli sesuatu di tempat ini?" Tak ada yang menjawab. Ia menatap manajer showroom dengan tenang. "Kalian menolak saya karena saya kotor. Kalian mengusir saya karena saya tak layak menurut pandangan kalian. Tapi hari ini, saya datang sebagai pembeli resmi." Lalu ia mengambil ponsel dari saku dalam jasnya. Ia menelpon seseorang dan berbicara dengan bahasa Inggris cepat. Setelah itu, ia mengangkat wajah dan berkata kepada semua yang hadir, "Nama saya Andra Wijaya. Saya adalah pemegang saham mayoritas di Bursa Bitcoin Indonesia. Total nilai aset digital saya hari ini lebih dari 2 triliun rupiah. Saya bisa membeli seluruh showroom ini kalau saya mau." Seketika ruangan menjadi hening seperti kuburan. Sales wanita yang kemarin menghinanya, gemetar dan mulai menangis. Satpam yang mendorong tubuhnya merasa lututnya lemas. Para staf lainnya berdiri membeku,
Tak tahu harus berkata apa. Pria itu menyodorkan kartu bank logam ke manajer showroom. Ambil dari sini. Full payment. Tanpa cicilan. Manajer dengan tangan gemetar mengambil kartu itu dan memprosesnya. Tak sampai 5 menit. Transaksi selesai. Ferrari merah itu resmi menjadi milik pria yang kemarin mereka hina. Namun kisah belum selesai. Pria itu tidak langsung membawa mobilnya. Ia menoleh kepada sales wanita yang sempat tertawa saat dirinya diusir. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kemarin? Sales itu menggeleng pelan. Air mata mulai jatuh ke pipinya. Anda bilang saya cocok di pos ronda. Sekarang saya ingin tahu. Apakah saya masih tidak pantas duduk di belakang kemudi mobil ini? Sales itu terisak. Lalu membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya. Pak, saya tidak tahu, saya hanya... Pria itu menatapnya tanpa marah. Justru, nada suaranya tetap tenang. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Tapi belajarlah dari kejadian ini. Jangan menilai seseorang dari pakaiannya. Karena kadang, pakaian paling kotor menutupi hati yang paling bersih. Ia berbalik, berjalan keluar dengan langkah pasti. Semua orang di showroom menatap punggungnya. Tak ada yang berani berkata sepatah pun. Pintu kaca tertutup perlahan di belakangnya, menyisakan keheningan dan rasa malu mendalam. Dan hari itu, seluruh karyawan showroom Ferrari belajar sebuah pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Hari berganti. Showroom Ferrari kini menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai media sosial. Video rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria berpakaian lusuh diusir oleh satpam, lalu kembali keesokan harinya dengan mobil mewah dan membayar cash, menyebar seperti api. Nama pria itu, Andra Wijaya, langsung menjadi sorotan publik. Banyak yang tak percaya, pria yang terlihat seperti gembel itu ternyata adalah salah satu pemegang saham Bitcoin terbesar di Indonesia. Namun di balik kisah viral yang membuat jutaan orang terperangah, tersimpan cerita lain yang tak banyak diketahui orang. Sebuah cerita tentang mengapa Andra rela mengenakan pakaian lusuh, dan mengapa ia memilih mendatangi showroom dengan penampilan yang membuat orang menjauh. Hari itu, setelah membeli mobilnya, Andra tidak langsung pulang. Ia justru menyetir Ferrari merahnya ke arah sebuah gang kecil di bilangan Jakarta Selatan. Gang sempit itu penuh dengan anak-anak bermain bola, ibu-ibu menjemur pakaian, dan rumah-rumah kecil berdinding kayu triplek. Ia memarkirkan mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki masuk ke dalam gang tersebut. Tangannya membawa satu kantong plastik besar berisi nasi kotak dan beberapa bungkus susu kotak. "Woi, Pak Andra datang!" seru seorang bocah kecil dengan kaos bolong di bagian punggung. "Pak Andra bawa nasi lagi, Bu!" teriak seorang anak perempuan sambil berlari ke rumah ibunya. Andra tersenyum. Ia meletakkan kantong itu di atas bangku panjang dari kayu, lalu membagikannya satu persatu. "Ini buat kamu, Aris. Jangan lupa doakan ibu kamu yang sedang sakit ya. Ini untukmu juga, Sinta. Nanti minum susunya pelan-pelan. Jangan langsung 2 kotak ya." Anak-anak itu tertawa. Mereka berkerumun di sekitarnya. Tak ada rasa takut, tak ada rasa risih. Wajah-wajah kecil yang lusuh itu justru memancarkan kebahagiaan tulus. Seorang ibu tua menghampirinya. Wajahnya penuh keriput. Matanya merah seperti habis menangis. "Pak Andra, makasih ya. Anak saya yang sakit kemarin udah bisa jalan sedikit. Itu obat dari Bapak, alhamdulillah cocok." Andra mengangguk. "Semua karena pertolongan Allah, Bu. Saya hanya perantara." Setelah membagikan makanan dan susu, Andra duduk di bangku kayu tua di sudut gang. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Seorang pria tua mendekatinya. Tubuhnya kurus, tapi langkahnya tegas. Dialah Pak Hashim, penjaga musola dan tokoh masyarakat setempat yang sudah mengenal Andra sejak kecil. "Kau datang ke showroom dengan baju compang-camping. Lalu kau kembali keesokan harinya dengan jas. Ada apa sebenarnya, Andra?" tanya Pak Hashim sambil duduk di sebelahnya. Andra menarik napas panjang. Ia membuka jasnya dan melipat lengan kemejanya. "Saya ingin menguji seberapa dalam orang-orang menilai manusia hari ini, Pak. Dan ternyata, seperti dugaan saya, orang tidak peduli pada hati,
hanya pada tampilan luar. Pak Hashim tersenyum kecil. Itu sudah sering terjadi. Tapi apa yang membuatmu sampai segitunya? Andra menunduk. Matanya menerawang jauh, seolah kembali pada masa lalu yang kelam. Dulu saya dan ibu sering tidur di emperan toko. Waktu saya kecil, saya suka berdiri lama di depan showroom mobil. Saya suka melihat mobil-mobil mewah, membayangkan suatu hari saya bisa punya satu. Tapi yang saya terima saat itu, hanya tatapan jijik dan usiran. Ibu saya pernah bilang begini, lanjut Andra sambil menatap langit. Nak, jangan dendam sama orang kaya. Jadilah kaya, supaya kau bisa ajari mereka tentang arti menghargai manusia. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan kemarin saya hanya ingin tahu, apakah kata-kata ibu saya itu masih berlaku? Apakah manusia hari ini masih menilai sesamanya dari baju? Jawabannya ya. Pak Hashim menepuk pundaknya. Dan sekarang kau sudah membuktikan bahwa ibu kamu benar. Tapi jangan biarkan itu menumbuhkan sombong di hatimu. Ya, Endra. Andra mengangguk pelan. Saya tidak akan lupa asal saya. Pak, baju ini. Katanya sambil membuka tas kecil berisi kaos krem robek yang kemarin ia kenakan. Ini bukan baju biasa. Ini kenangan saya bersama ibu. Waktu terakhir kali kami punya uang, ibu memilih beli nasi untuk saya dan dia sendiri tidur kelaparan, mengenakan kaos ini. Ia memeluk kaos itu erat-erat, seolah memeluk kenangan yang paling berharga dalam hidupnya. Jadi jangan heran kalau saya pakai ini. Ini bukan baju gembel. Ini baju cinta. Mata Pak Hashim ikut berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya menepuk punggung Andra dengan lembut. Malam mulai turun. Andra berdiri dan menyalami Pak Hashim. Saya mau pulang, Pak. Tapi sebelum itu, saya titip amplop ini buat renovasi musola. Gunakan sebaik mungkin ya. Pak Hashim menerima amplop itu dan membuka sedikit. Matanya membelalak. Endra, ini jumlahnya terlalu banyak. Andra tersenyum. Rezeki dari Allah. Biar digunakan buat hal yang lebih baik daripada sekadar pamer mobil. Dan malam itu, saat semua orang sibuk membicarakan video viral, Andra Wijaya memilih kembali ke rumah sederhananya, menyalakan lampu kecil, membuka Al-Quran yang sudah lusuh, dan melanjutkan tilawah seperti biasa. Karena baginya, ketenangan bukan dari kekayaan, tapi dari hati yang selalu merasa cukup. Malam itu, selepas menunaikan sholat Isya dan tilawah, Andra duduk sendirian di teras rumahnya yang sederhana. Rumah kecil dengan pagar bambu, halaman tanah merah, dan satu pohon mangga tua yang berdiri kokoh sejak ia kecil. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah yang basah dan suara jangkrik dari kejauhan. Di tangannya tergenggam sebuah foto lama. Foto itu sudah kusam, warnanya mulai pudar, namun masih bisa terlihat jelas sosok wanita berjilbab duduk bersimpuh di lantai, menggendong seorang bocah kurus dengan pipi cekung. Di belakang mereka, tumpukan kardus bekas dan kain lusuh menjadi dinding tempat tinggal. Ibu, aku ingat janji itu, bisiknya lirih. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, seorang pria muda turun, mengenakan batik rapi dan membawa koper hitam. Ia langsung menunduk memberi salam. Assalamualaikum, Pak Andra. Andra menoleh dan tersenyum. Waalaikumsalam. Kamu akhirnya datang juga, Ardi. Pria muda itu adalah Ardi, asisten keuangan dan teknis Andra, yang selama ini mengelola aset kripto miliknya bersama tim yang tersebar di berbagai negara. Ia lulusan luar negeri, namun tetap sopan dan menghormati tuannya seperti orang tua sendiri. Saya bawa laporan investasi dan juga dokumen kontrak dengan perusahaan mobil Eropa yang Bapak minta review minggu lalu. Andra menerima koper itu dan membuka satu persatu lembaran di dalamnya. Angka-angka besar terpampang di layar laptop yang ia buka. Total portofolio per hari ini, 1,8 triliun rupiah, ucap Ardi pelan, termasuk aset yang belum diklaim dari penjualan token bulan lalu. Andra mengangguk pelan. Alhamdulillah. Tapi itu semua tak akan berarti, kalau hanya berhenti di angka. Ardi memandang wajah Andra, ragu sejenak lalu bertanya, Pak,
Kenapa Bapak tidak tinggal di apartemen mewah seperti pemilik modal lainnya? Kenapa tetap di sini? Di rumah yang bahkan tidak berpintu besi. Andra tersenyum. Karena saya tahu bagaimana rasanya jadi orang yang hanya bisa mengintip kemewahan dari balik kaca. Saya pernah kelaparan di rumah ini. Pernah tidur dengan kaki digigit tikus. Dan pernah bermimpi agar satu hari, saya bisa membeli semua yang dulu tak bisa saya sentuh. Ia bangkit dari kursi, berjalan pelan ke arah rak kecil di ruang tamu yang dipenuhi buku-buku tua dan mushaf yang sudah menguning. Dulu saya kerja apa saja. Pernah jual koran. Pernah bantu bersihin warung, pernah jadi kernet angkot. Tapi Allah beri jalan lewat hal yang orang lain anggap remeh, investasi digital. Ia mengambil satu map berisi dokumen penjualan Bitcoin pertamanya, yang waktu itu nilainya belum seberapa. Orang-orang menertawakan saya ketika saya jual motor butut untuk beli Bitcoin waktu harganya masih 200.000 per koin. Sekarang satu koin saja bisa beli satu showroom. Ardi mengangguk takzim. Saya paham, Pak. Tapi, kenapa Bapak selalu menyamar jadi orang miskin di awal setiap investasi baru? Andra menatapnya dalam-dalam. Karena saya ingin tahu siapa yang punya hati bersih, dan siapa yang tertutup matanya oleh harta. Dunia ini bukan kekurangan orang kaya, Ardi, tapi kekurangan orang yang tahu cara menghargai sesama manusia. Ia menambahkan dengan suara lembut. Saya bukan malaikat. Tapi saya tahu, tidak semua orang punya kesempatan untuk membuktikan nilainya. Maka, kalau saya diberi kesempatan, saya ingin jadi cermin bagi mereka. Ardi menunduk, terdiam cukup lama. Seketika, suara ketukan pelan terdengar dari depan. Seorang bocah kecil berdiri sambil membawa sepiring pisang goreng hangat. Pak Andra, ini dari ibu saya. Katanya buat Bapak karena kemarin sudah bantu beli obat. Andra tersenyum hangat dan mengelus kepala anak itu. Terima kasih, Dek. Sampaikan salam untuk ibumu. Bilang nanti malam saya mau mampir. Setelah bocah itu pergi, Ardi tak bisa menahan senyumnya. Pak, Bapak punya 2 triliun. Tapi orang kampung ini memandang Bapak seperti saudara, bukan konglomerat. Andra menoleh, masih tersenyum. Dan itu lebih berharga dari saldo rekening. Ardi, karena kekayaan sejati adalah saat orang merasa tenang di dekatmu, bukan minder. Malam itu, langit Jakarta bertabur bintang. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, angka triliunan, dan aset yang nilainya bisa membeli gedung pencakar langit, seorang pria sederhana memilih hidup bersama kenangan ibunya, membagikan pisang goreng, dan tetap mengenakan kaos krem robek miliknya, sebagai pengingat bahwa semua yang tinggi berasal dari yang paling rendah. Pagi itu, sebuah undangan elektronik masuk ke ponsel Andra. Logo mewah berwarna emas muncul di layar. Undangan resmi dari sebuah konsorsium investasi multinasional yang berbasis di Singapura. Dalam undangan itu, tertulis jelas. Rapat tertutup investor besar dan pemegang saham strategis di bidang teknologi digital dan otomotif, berlangsung di Hotel Aruna Grand Ballroom, Jakarta. Andra membaca pesan itu dengan tatapan tenang. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah titik krusial. Salah satu perusahaan otomotif Eropa yang akan hadir di sana adalah pemilik utama showroom Ferrari yang kemarin mempermalukannya. Ia menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil. Akhirnya, Allah mempertemukan kita di panggung yang sama. Hotel Aruna, sebuah hotel bintang 5 yang menjulang tinggi di jantung kota. Lobi depannya dipenuhi mobil-mobil mewah, pria-pria berdasi, wanita-wanita bergaun mahal, dan suara sepatu kulit mengetuk lantai marmer. Di tengah kemewahan itu, sebuah mobil SUV hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya, keluar seorang pria dengan jas abu muda dan langkah tenang. Beberapa staf hotel langsung mengenalnya. Selamat pagi, Pak Andra. Ruang rapat sudah kami siapkan di lantai atas. Andra hanya mengangguk sopan. Ia masuk ke dalam lift pribadi yang sudah disiapkan khusus. Saat pintu lift tertutup, matanya menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin. Bukan dunia yang harus berubah, tapi cara dunia melihat manusia. Di dalam ballroom megah, para investor besar telah berkumpul. Ada belasan orang dari berbagai negara,
CEO dari perusahaan mobil, pemilik modal dari Dubai, pengusaha properti, serta para konsultan investasi dari Tokyo hingga California. Di meja utama, duduk seorang pria bernama Marco Villani, CEO Ferrari Asia Pasifik. Ia tampak percaya diri dengan jas hitam dan dasi merah menyala. Di sebelahnya, duduk juga manajer showroom Ferrari Jakarta, pria yang kemarin dengan sombong menolak Andra. Pertemuan hari ini akan menentukan siapa pemegang saham pengendali di kawasan Asia, kata Marco dengan logat Italia yang tebal. Tiba-tiba, panitia acara menghampiri dan berbisik ke telinga Marco. Mr. Andra Wijaya baru saja tiba. Seketika, ekspresi Marco berubah. Ia berdiri. Beberapa orang langsung menoleh ke arah pintu. Saat Andra masuk ke dalam ruangan, seluruh suasana berubah. Semua orang berdiri, memberi salam dan jabatan tangan. Namun tidak dengan manajer showroom. Wajahnya pucat. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok Andra. Tangannya gemetar di bawah meja. Andra menghampiri Marco dan menjabat tangannya dengan hangat. Selamat pagi, Mr. Marco. Terima kasih atas undangannya. Marco tersenyum lebar. Senang sekali akhirnya kita bertemu di forum resmi. Mr. Andra, nama Anda sudah menjadi legenda di dunia digital investment. Andra hanya tersenyum. Ia duduk di kursinya, membuka laptop, dan mulai mempersiapkan dokumen presentasinya. Tak lama kemudian, moderator mempersilakan Andra untuk menyampaikan paparan. Ia berdiri dan berjalan ke panggung kecil di depan layar besar. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya. Saya akan menyampaikan dua hal hari ini. Pertama, data pertumbuhan pasar teknologi blockchain dan dampaknya terhadap industri otomotif digital. Kedua, ia berhenti sejenak sambil menatap wajah manajer showroom tentang nilai manusia dalam dunia investasi. Slide pertama muncul. Grafik pertumbuhan investasi kripto melonjak tajam. Beberapa peserta mengangguk puas. Lalu muncul grafik kepemilikan aset digital di Asia Tenggara. Di bagian bawah, tertulis, Top 3 Wallet Owner in Indonesia, Andra Wijaya. Kemudian, Andra menunjukkan surat akuisisi. Saya secara resmi telah mengakuisisi 21% saham Ferrari Indonesia sejak 2 hari lalu. Artinya, saya kini termasuk dalam daftar pemilik dan pengendali kebijakan showroom, termasuk yang berada di Jakarta. Ruangan hening. Marco tampak terkejut. Manajer showroom nyaris menjatuhkan gelasnya. Tapi sebelum saya mengambil keputusan besar dalam restrukturisasi tim penjualan, saya ingin menceritakan satu kejadian. Andra berhenti sebentar. Ia menatap tajam ke arah manajer showroom yang kini tertunduk. 2 hari lalu, saya datang ke salah satu showroom Ferrari di Jakarta. Bukan sebagai investor, bukan sebagai pemilik saham, tapi sebagai seorang pria biasa. Dan saya disambut dengan hinaan, cemoohan, bahkan diusir. Suara hadirin mulai berbisik-bisik. Saya tahu banyak dari kita telah lupa bahwa harga sebuah manusia bukan diukur dari setelan jas, jam tangan, atau parfum, tapi dari apa yang ia bawa di dalam hatinya. Ia kemudian menatap Marco dengan tenang. Saya ingin menyampaikan bahwa investasi terbaik bukan pada barang, tapi pada nilai. Dan showroom yang tidak punya nilai kemanusiaan tak layak berdiri di bawah bendera perusahaan besar seperti Ferrari. Marco berdiri dan bertepuk tangan perlahan, diikuti oleh seluruh hadirin. Andra menunduk sebentar, lalu kembali duduk. Manajer showroom masih membeku. Tak ada kata yang mampu ia ucapkan. Dan hari itu, Andra kembali menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukanlah pada jumlah uang di rekening, tapi pada hati yang tak pernah lupa akan masa lalu. Setelah rapat besar itu berakhir, sebagian investor dan tamu undangan masih tampak terkesan. Beberapa bahkan berebut mendekati Andra untuk bersalaman atau sekadar meminta kartu nama. Namun Andra tetap tenang. Ia tahu, hari ini bukan tentang kemenangan pribadi. Ini tentang bagaimana Allah mengangkat derajat hambanya yang pernah diinjak dan dihina. Sementara itu, manajer showroom Ferrari Jakarta tampak gelisah. Wajahnya pucat, dan ia memilih berdiri di pojok ruangan,
menghindari tatapan orang-orang yang mulai menyadari bahwa dialah sosok yang telah mempermalukan Andra 2 hari lalu. Setiap kata dalam pidato Andra tadi terasa seperti tamparan yang menelanjangi kesombongan dan kebutaannya terhadap nilai manusia. Setelah semua peserta keluar, Andra masih duduk di dalam ruangan bersama Marco, CEO Ferrari Asia Pasifik. Beberapa tim hukum dan penasihat bisnisnya ikut duduk di sisi lain, membuka dokumen-dokumen penting. Marco memecah keheningan. "Emer Andra, keputusan Anda sangat berani. Dan saya harus akui, Anda memberi pelajaran besar hari ini. Apa yang Anda ingin lakukan terhadap showroom Jakarta?" Andra menatap lurus ke depan. Ia diam sejenak, lalu menjawab, "Saya ingin restrukturisasi total. Dari kepala manajemen hingga sistem pelayanannya. Showroom yang kemarin mempermalukan saya, akan saya audit penuh. Saya tidak bisa membiarkan institusi yang memakai nama besar, tapi memperlakukan manusia seperti sampah." Marco mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tahu, pemilik saham pengendali berhak menentukan arah perusahaan. "Baik. Lalu, apakah Anda ingin memecat manajer yang bersangkutan?" Andra terdiam. Ia menoleh pelan ke arah pintu. Di luar ruangan, sang manajer berdiri canggung. Tatapannya penuh rasa bersalah. Ia tahu ia salah. Dan kali ini, tak ada tawa angkuh di wajahnya. Tak ada suara menyindir atau gaya bicara menghina. Hanya raut penyesalan yang dalam. Andra memanggilnya masuk. "Silakan duduk." Manajer itu maju pelan dan duduk dengan kepala tertunduk. Saya benar-benar minta maaf, Pak Andra. Saya tidak tahu siapa Bapak. Saya tidak tahu bahwa..." Andra mengangkat tangannya. "Berhenti. Masalahnya bukan karena kamu tidak tahu saya siapa. Masalahnya adalah, kamu tidak tahu bagaimana memperlakukan manusia." Manajer itu menggigit bibir. Air matanya mulai tampak di sudut mata. "Saya bersalah, Pak. Saya terbawa budaya penampilan. Di showroom itu, kami terbiasa hanya melayani orang-orang berjas, orang-orang beraroma wangi, yang datang dengan supir dan koper." Andra menghela napas panjang. "Itulah budaya yang akan saya ubah. Mulai hari ini, semua staf showroom akan mengikuti pelatihan nilai kemanusiaan. Saya akan datangkan motivator, ustadz, dan psikolog. Tidak hanya untuk menaikkan penjualan, tapi untuk menumbuhkan adab." Manajer itu terdiam, menunduk makin dalam. Andra melanjutkan, "Tapi saya tidak akan memecatmu." Manajer itu mengangkat kepala. Matanya membelalak. "Bapak tidak akan memecat saya." Andra mengangguk. "Karena saya ingin kamu belajar. Saya ingin kamu tumbuh. Kamu sudah tahu rasanya salah. Sekarang, buktikan bahwa kamu bisa berubah. Saya akan tunjuk kamu sebagai kepala pelaksana program budaya showroom baru. Tapi ingat, jika kamu mengulangi lagi hal seperti kemarin, saya tidak akan ragu mencabut semua jabatanmu." Manajer itu langsung berdiri dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak Andra. Demi Allah, saya akan berubah. Saya tidak akan lupa pelajaran ini seumur hidup saya." Marco tersenyum di kursinya. "Emer Andra, saya salut. Anda bukan hanya investor. Anda pemimpin. Dan lebih dari itu, Anda manusia." Andra menoleh dan menjawab dengan tenang. "Saya bukan apa-apa, Emer Marco. Saya hanya seorang anak jalanan yang pernah tidur di bawah jembatan dan bermimpi bahwa suatu hari, orang tak perlu lagi dinilai dari baju atau bau tubuhnya." Beberapa hari kemudian, showroom Ferrari Jakarta ditutup sementara. Papan pengumuman besar dipasang di depan gedungnya. Dalam proses pembenahan nilai dan pelayanan. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Media kembali memberitakan kisah itu. Namun bukan tentang kemewahan atau aset triliunan. Tapi tentang seorang pria yang memilih memaafkan, mengedukasi, dan memperbaiki, daripada membalas dengan kekuasaan. Dan di balik layar, Andra kembali ke rumah sederhananya. Duduk di depan laptop, membuka portofolio Bitcoin, membaca berita ekonomi, dan mengatur strategi keuangan seperti biasa.
Namun di hatinya, yang lebih penting dari semua angka itu adalah bagaimana ia bisa terus menjadi perpanjangan tangan dari pesan ibunya dulu. Kalau kamu jadi kaya nanti, Endra, jangan tinggikan kepala, tapi rendahkan hati. Supaya kamu bisa melihat mereka yang pernah ada di tempat yang sama denganmu. Hari itu, showroom Ferrari Jakarta kembali dibuka untuk umum. Tapi suasananya sangat berbeda. Tidak ada lagi satpam dengan tatapan menghakimi. Tidak ada lagi sales yang memandang rendah pengunjung berpenampilan sederhana. Semua karyawan menggunakan seragam baru yang sederhana namun rapi. Di depan meja resepsionis, sebuah poster besar terpampang jelas. Di tempat ini, kami tidak menilai manusia dari pakaiannya, tapi dari keinginannya untuk dihargai. Program pelatihan yang dirancang oleh Andra bersama para pakar kemanusiaan telah mengubah wajah showroom itu menjadi tempat yang lebih manusiawi. Bahkan, dalam sepekan terakhir, penjualan mobil justru meningkat drastis. Beberapa pembeli datang bukan hanya karena produk, tapi karena pelayanan yang kini menyentuh hati. Dan hari itu, ada satu pemandangan yang mencuri perhatian banyak orang. Ferrari merah yang dibeli Andra, mobil yang sama yang pernah ia tunjuk saat berpakaian lusuh, kini terparkir di halaman showroom. Tapi yang membuat semua orang terdiam, bukan hanya karena mobil itu tampak berkilau, melainkan karena sosok yang turun dari dalamnya. Andra kembali datang. Namun kali ini, ia mengenakan kembali kaos krem robek dan celana lusuh yang sama seperti hari pertama ia datang ke showroom. Wajahnya tidak dicukur, rambutnya sedikit berantakan. Tidak ada dasi. Tidak ada parfum mahal. Hanya sebuah senyum yang membuat semua orang terpaku. Seorang karyawan showroom menghampirinya dengan ragu. Pak Andra, kenapa? Kenapa Bapak pakai baju itu lagi? Andra tersenyum dan menepuk pundaknya. Karena saya ingin kalian tidak lupa. Baju ini adalah pengingat. Baju inilah yang dulu membuat kalian mengusir saya. Baju ini yang membuka mata kalian tentang betapa mudahnya manusia menghina yang tampak miskin. Beberapa staf berkumpul. Manajer showroom, yang kini telah berubah total, menghampiri dan berkata, Pak Andra, kami sekarang selalu mengingat pesan Bapak. Tidak ada pengunjung yang akan ditolak hanya karena tampilan. Bahkan, kami sudah menolak model-model iklan yang menampilkan citra mewah berlebihan. Karena kami ingin jadi showroom, bukan panggung pamer kesombongan. Andra tersenyum puas. Bagus. Karena Ferrari seharusnya bukan tentang sombong, tapi tentang keindahan, ketekunan, dan mimpi yang terwujud. Ia lalu mengajak semua staf berkumpul di aula kecil showroom. Di sana, ia berdiri di hadapan mereka, tidak sebagai bos, tidak sebagai investor, tapi sebagai sahabat yang ingin mereka tumbuh bersama. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kaos ini, ujarnya sambil mengangkat ujung kaos krem robek itu. Dulu, saya dan ibu saya pernah keusiran dari kontrakan karena tak sanggup bayar. Di malam itu, ibu memberi saya dua pilihan, beli nasi atau beli baju. Saya pilih nasi. Tapi ibu bilang, pakai kaos ini saja, Endra. Walau robek, kaos ini masih bisa menutup tubuhmu. Jangan malu. Yang penting hatimu tetap tertutup dari kesombongan. Ia menarik napas panjang. Beberapa karyawan mulai menunduk, tersentuh. Dan sejak malam itu, saya berjanji. Kalau suatu hari saya kaya, saya akan kembali ke tempat-tempat yang pernah menghina saya. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuka mata mereka. Bahwa kadang, rezeki datang dari orang yang kalian sepelekan. Andra menatap satu persatu wajah karyawan showroom itu. Dan sekarang, kalian bukan orang yang sama. Kalian telah berubah. Dan saya bangga. Saya ingin menjadikan showroom ini bukan hanya tempat jual beli mobil, tapi tempat belajar tentang manusia. Seorang karyawan wanita muda tiba-tiba mengangkat tangan. Suaranya lirih. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Andra mengangguk. Apa Bapak tidak sakit hati waktu itu? Saat kami semua menolak Bapak, mengusir Bapak, bahkan menertawakan Bapak. Andra tersenyum. Sakit, tapi tidak membuat saya ingin menghancurkan kalian. Justru itu alasan saya ingin kembali ke sini. Karena orang yang pernah jatuh
akan tahu rasanya dipukul saat sedang merangkak. Maka jika ia bangkit, ia tidak akan menendang balik. Ia akan mengulurkan tangan. Ruangan hening. Beberapa mata mulai basah. Andra melanjutkan. Karena itulah kita hidup. Untuk saling menguatkan. Dan jika Allah telah mengangkat kita dari tanah, jangan pernah lupa bau tanahnya. Hari itu, setelah pertemuan selesai, Andra kembali naik ke mobil Ferrari merahnya. Namun sebelum menyalakan mesin, ia melepas kaos krem lusuh itu, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di dalam kotak kayu kecil di bagasi. Di luar kotak, ia menuliskan satu kalimat dengan spidol hitam. Jangan pernah hina seseorang hanya karena ia datang tanpa nama. Bisa jadi, dialah pelajaran terbesar dalam hidupmu. Lalu ia menyetir keluar dari showroom, dengan hati tenang, tanpa amarah, tanpa dendam, hanya syukur kepada Allah yang telah membolak-balikan keadaan hidup manusia. Dan di langit Jakarta yang biru terang hari itu, seorang pria yang pernah dihina sebagai gembel, telah menjadi guru kehidupan bagi banyak orang, bukan karena kekayaannya, tapi karena kemuliaan hatinya.